Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan perlihatkan buat teman-teman semuanya New CBR 150 untuk versi 2023, di mana di sini sudah ada perubahan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Karena di akhir 2022 CBR 150 ini mengalami sedikit perubahan sehingga sudah berbeda dengan versi sebelumnya, yang mana versi sebelumnya itu pertama kali dikeluarkan untuk yang model-model seperti CBR 250 itu di tahun 2020, kalau nggak salah di bulannya juga Januari, teman-teman. Nah, mari kita lihat secara langsung untuk detailnya seperti apa, karena sudah ada di belakang saya yang Racing Red, dimana untuk harganya di area kami di Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah, yaitu Rp38.090.000 untuk teman-teman yang ada di pelat G, pelat K, pelat H, dan juga pelat AD nanti akan memiliki OTR atau harga yang sama, yaitu Rp38.090.000. Nah, ini dia unitnya, teman-teman. Untuk saat ini unit ini masih ready, masih belum ada yang punya di dealer Super Honda Ketanggungan, teman-teman. Nah, ini untuk dealernya itu di area kami ada di Selawi, Brebes, Ketanggungan, Bumiayu. Untuk nomornya ada di deskripsi. Kalau teman-teman pengen memiliki CBR 150R ini dengan harga Rp38.090.000 belum termasuk cashbacknya. Oke, langsung saja kita lihat detailnya. Untuk ini merupakan rakitan yang 2023 yang kodenya sudah berubah, Kang. Dimana untuk melihat kodenya itu sendiri di bagian rangkanya ada di bagian sini nih. Nah, di bagian dalam sini nih. Ini kodenya sudah menggunakan kode yang PK, bukan NK lagi, tetapi di sini kita lebih bisa melihat lebih jelas. Nah, ini Kang, kodenya PK di sini. Kalau sebelumnya yang 2022 kodenya NK. Dan untuk mengetahui harganya di OTR-nya, di press list-nya itu di sini ada tulisan JMH di sini. Nah, ini yang kode JMH. Untuk menginput secara sistem di beberapa dealer itu pakainya kodenya JMH, jadi otomatis nanti akan muncul untuk sepeda motor Honda CBR 150 pilihan warnanya yang Racing Red, teman-teman. Nah, untuk yang Racing Red ini memiliki kombinasi warna merah dengan warna putih. Yang sebelumnya kalau kombinasinya sama, yang membedakan di sini selain daripada rangkanya yang berbeda, yaitu pada bagian depannya dulu, Kang. Nah, tampak depannya ini berbeda dengan versi sebelumnya, di mana untuk model list-listnya di sini ada warna hitam dan pada paduan warna putih seperti ini. Kalau sebelumnya dia itu polos, listnya tuh kecil sedikit, lebih besar atau lebih dominan untuk warna merah dengan warna bodinya itu sendiri. Nah, kalau yang sekarang sudah berbeda, ada warna hitam-hitam seperti ini dan ada tulisan CBR serta list putih di bagian kanan kirinya. Untuk visornya itu sendiri di sini menggunakan visor yang smooth seperti ini, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu gelap. Ada tulisannya Honda dan di sini untuk dudukan plat nomornya. Kemudian untuk lampu-lampunya di sini untuk lampu sen sama lampu utamanya ada di sini, semuanya sudah menggunakan lampu LED. Dan di sini juga kalau kita lihat dari versi sebelumnya terlihat di sini nggak memakai list-list kayak gini, kayak kalau nggak salah, Kang. Di sini nggak ada list model warna merahnya, jadi polos. Kemudian di bagian samping yang berbeda lagi di sini, Kang. Kalau yang sebelumnya ini tulisan One Hat ini ada di bagian belakang. Kalau sebelumnya hanya tulisan CBR 150R sama Racing kayak gitu. Kalau nggak salah Racingnya di atas, CBR 150R-nya di bawahnya. Seperti itu. Tapi sekarang sudah dirubah untuk posisi tulisannya. Tulisan-tulisannya ada di depan samping seperti ini, ada One Hat, CBR 150R, Racing, kemudian 6 speed DOHC seperti ini. Kalau untuk paduan warnanya masih sama, hanya perbedaan ini yang di list-list ini. Nah, ini, Kang. Kemudian di sini ada list yang seolah nantinya kalau kita lihat dari jauh itu seolah menjadi satu, ya, padahal ini sambungan-sambungan. Ini di bagian tangkinya, ini di bagian bodi samping, kemudian ini juga samping tuh. Kelihatannya garisnya tuh nyatu, seret kayak gitu, Kang. Oke. Selanjutnya di bagian warna merah ini, warna dasarnya merah, ini yang strippingnya. Nah, seperti ini.
Jadi untuk warna dasarnya di bagian depan itu merah. Kalau warna putihnya rata-rata pakai striping, tapi yang di bawah ini warna putihnya yang menggunakan bukan striping, yang stripingnya tulisan Honda ini Kang, warna putih di bagian belakangnya. Nah seperti ini, di bagian bawah ya maksudnya seperti itu Kang. Itu yang membedakan dengan versi sebelumnya. Untuk CBR 150 ini yang racing red ini tipe yang standar, bukan yang ABS atau non ABS ya, seperti itu. Jadi belum menggunakan pengereman ABS. Untuk pengeremannya masih menggunakan pengereman biasa, cakram hidrolik piston ganda. Untuk disnya pakai yang wave, pakai Nissin kalipernya warnanya keemasan, suspensinya juga pakai warna keemasan USD. Untuk di bagian spakbor menggunakan warna merah. Merahnya itu sendiri menggunakan warna merah glossy. Kemudian yang beda dari CBR standar lainnya, untuk yang tipe racing red ini di bagian velgnya ini pakai list-list kayak gini juga Kang. Nah ini ada variasinya sudah seperti ini, sudah terpasang dari sana. Dan untuk warna velg sih masih sama menggunakan warna hitam. Kalau kaki-kaki di bagian belakang ya seperti ini, kurang lebih masih sama juga dengan versi sebelumnya Kang. Ini ada list-listnya juga. Kemudian pengeremannya menggunakan cakram pakai Nissin, dan untuk bannya itu sendiri pakai ban IRC di bagian ban belakang dan juga di bagian ban depannya dengan ukuran 130/70 ring 17 di bagian ban belakang, dan untuk di bagian depannya ukurannya 100/80 ring 17 teman-teman. Seperti itu untuk detail di bagian kaki-kakinya. Untuk suspensi pakai SOA ya di bagian depan, dan di sini pakai warna biru SFFBB. Kemudian di sini untuk di bagian belakang menggunakan warna merah pakai SOA juga. Yang membedakan lagi dengan versi standar lainnya, untuk warna mesinnya ini agak kecoklatan seperti ini. Kalau yang standar biasa yang bukan racing red itu menggunakan warna hitam. Itu bedanya Kang. Kemudian ini untuk tampilan daripada sasisnya warnanya hitam, dan ini untuk footstep di bagian depan bisa dilipat. Pengereman belakang sini, untuk remnya master remnya di sini, dan untuk minyak remnya di sini. Footstep di bagian belakang menggunakan yang chrome seperti yang kita lihat ini. Untuk knalpot tidak ada perubahan, masih sama di sini, ujungnya menggunakan warna silver dan warna hitam. Untuk knalpotnya, cover knalpotnya ini warna hitam berbahan plastik kasar dan ada motif karbonnya. Di bagian tengah ada hagernya berwarna hitam berbahan plastik kasar yang menyatu, difungsikan juga sebagai cover di bagian rantainya seperti kita lihat. Nah seperti ini menyatu dengan cover rantainya, modelnya seperti ini Kang. Nah kalau di bagian belakang, nah ini untuk di bagian belakang di sini untuk warna merah. Jadi warna merah di sini, warna putih di sini. Putihnya juga putih glossy. Kemudian ada listnya di bagian samping. Nah untuk lampu-lampu semuanya menggunakan lampu LED. Untuk joknya itu sendiri, ini Kang, memang jok motorsport itu nggak empuk-empuk kayak motor matic Kang. Kemudian ini kapasitas tangkinya juga lumayan gede, 12 literan. Kalau teman-teman posisi mau reading, ini terlihat rasanya seperti ini Kang. Nah, ini tampilannya. Nah, seperti itu ya. Untuk kontaknya memang masih menggunakan kontak biasa, belum menggunakan kontak yang keyless seperti itu modelnya. Nah, di sini ada warna hitam, paduannya menggunakan warna hitam doff. Ada logo Honda juga, model di bagian tangkinya, dan beberapa terlihat ada model baut L di sini ya seperti ini Kang, termasuk di bagian sini. Nah kemudian untuk di bagian handle rem menggunakan warna silver, koplingnya warna silver juga, dan untuk detail daripada hand gripnya, nah ini modelnya seperti ini, ada beberapa model ya seperti ini Kang. Kemudian ini untuk model jalurnya berwarna hitam. Kalau di sini belum ada engine cut-nya, masih hanya tombol starter saja, lampu jauh dekat, klakson dan juga sen, ada lampu pas di bagian sebelah kiri. Selanjutnya kita lihat di fitur-fiturnya, karena ini belum dinyalakan. Di sini sudah ada CBR 150 yang standar Kang, warna hitam. Nah ini juga merupakan varian terbarunya. Bisa kita lihat di sini untuk warna mesinnya menggunakan warna hitam. Di bagian velgnya juga nggak ada list-listnya kayak gitu ya, tapi ini warnanya coklat Kang untuk yang warna hitam ini. Untuk di bagian velgnya menggunakan warna coklat. Nah kita lihat di belakang juga pakai warna coklat. Ini padahal tipe yang standar juga, bukan yang ABS-nya. Nah kita lihat untuk di bagian panel meternya. Untuk panel meternya informasinya sama karena sama-sama yang non ABS.
Di sini ada RPM di atas, kemudian ada untuk kecepatan gearnya, ada kecepatannya di sini, gearnya di sini, dan ada jam digital. Kemudian ada trip seperti ini ya. Kemudian kita lihat trip, nah average-nya, kemudian trip B, total kilometer seperti itu teman-teman. Kemudian di bawahnya ada indikator bahan bakarnya juga. Kalau di bagian tampilan sini ada indikator netral, indikator sen, indikator lampu jauh, kemudian indikator engine, sama indikator suhu Kang. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada dua tombol set ya, kanan dan kiri ada dua seperti itu untuk setting jam, kemudian memindahkan tampilan-tampilan yang ada di bagian sini seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk CBR 150. Nah, yang asiknya itu di bagian depannya ini Kang, sen. Nah, ini kalau belum nyala lampu sennya, kalau nyala jadinya warna kuning kayak gini nih. Nah, tuh. Jadi nanti yang racing red juga sama. Seperti ini. Nah, kalau ini harganya sedikit lebih murah dibandingkan yang versi tadi, yang racing red. Nanti kita lihat untuk harganya. Untuk yang warna hitam ini versi 2023, yang sebelumnya sudah pernah saya review. Untuk yang model ini bisa teman-teman cek untuk videonya. Nah, untuk warna hitam yang di dalam harganya itu sendiri 37.380.000 dan yang ini 38.090.000 rupiah. Jadi ada selisih harga itu 700 ribuan teman-teman. Jadi yang antara yang warna merah racing red ini dengan warna hitam ada selisih harga itu di angka 700 ribuan untuk di area kami di Ketangguhan Brebes, Jawa Tengah, atau teman-teman yang di plat G, plat H, plat K, plat AD. Nah, itu dia untuk yang pembedanya antara versi 2022 dengan 2023, yaitu pada nomor rangkanya serta tampilan dari list-list serta strippingnya. Sedangkan di bagian mesinnya, kaki-kakinya, fitur-fiturnya itu masih sama, menggunakan mesin DOHC dengan 6 kecepatan berpendingin cairan atau radiator. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang lagi mencari sepeda motor impian. Ini ada ready 1 unit untuk hari ini. Kalau masih belum laku, nanti di deskripsi saya masih belum tuliskan belum laku ya. Jadi kalau sudah laku baru saya akan informasikan bahwa unitnya sudah laku, ada di dealer Super Honda Ketanggungan teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.